Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Nana siswa-siswi kelas 10 secara umum kita teruskan. Qala Imam Syafi'i radhiyallahu ilam yakunil fuqaha al-amilun bi'ilmihim awliya Allah falaysa lillahi waliyun. Imam Syafi'i berkata, jika di dunia ini tidak ada ulama-ulama yang mau mengamalkan ilmunya, menyebarkan ilmu Allah, tidak mau mengajar, sedangkan dia itu adalah dikategorikan seorang yang alim, yang ulama, maka bagi Allah tidak ada wali. Maka orang itu gampangnya ora diangkat jadi wali. Dan dunia itu kalau sudah nggak ada wali, ya kiamat terusak. Dunia itu kalau tidak ada walinya Allah, manusia itu sudah bagaikan hewan, sudah tiada artinya hukum dunia. Siapa yang kuat, dia yang menang. Siapa yang baik, dia yang kuasa. Itu yang bodoh ya sudah selamanya nggak bisa, kecuali punya power atau punya kekuatan, punya harta. Bodoh kaya apa nak sugih, iki mulya zaman akhir. Nah, ini yang bisa memberantas, artinya bisa mengimbangi keadaan dunia adalah wali-wali Allah. Nah, wali Allah kalau sudah tidak ada ya sudah, dunia wallahu alam, gitu aja. Wa qala Ibnu Mubarak radhiyallahu anhu la yazalu rajulu aliman ma talabal ilma fa idza dhanna anna qad alima faqad jaulah. Imam Ibnu Mubarak berkata, la yazalur rajulu aliman ma talabal ilma. Orang itu tidak disebut alim selama tidak mau mencari ilmu. Jadi orang itu yang disebut alim malah justru masih belajar, masih selalu mencari ilmu, masih mencari ilmu. Fa'tabiru ya ulil albab, selalu mencari kebenaran, selalu mencari contoh-contoh makhluknya Allah. Itu orang alim. Maka fa'idha dhanna anna qad alima faqad jaulah. Kalau orang itu merasa alim, merasa pintar, malah bodoh. Jadi sebaliknya, kalau orang itu nggak mau belajar justru bodoh. Ya apa saja. Jadi kalau mau disebut orang alim ya harus belajar. Ketika dia sudah pintar ya tetap masih belajar. Kalau tidak mau belajar ya kembali pada kebodohannya. Apalagi ilmu adalah selalu bertambah ya. Perubahan alam juga perubahan ilmu. Waqala Waqi', Imam Waqi' berkata, la yakunu rajulu aliman hatta yasma'u mimman huwa asannu minhu wa mimman huwa mislu wa mimman huwa dun. Imam Waqi' berkata, seseorang tidak bisa disebut alim kalau orang tersebut tidak mau mendengarkan saran dari orang yang lebih tua, tidak mau mendengarkan saran dari orang yang lebih tua, dan tidak mau mendengarkan bicaranya sesama,
Wamin wadu dan tidak mau menerima suara atau bicaranya yang di bawahnya. Artinya wong alim itu ya kudu bisa jadi orang yang menerima pendapat orang lain, entah itu lebih tua atau lebih senior atau juniornya atau sesamanya. Cara bosone saiki wong itu aspiratif. Orang alim itu aspiratif, menerima dari semua sisi, dan setelah menerima dipahami dan diambilkan ilmu-ilmunya Allah untuk ditentukan untuk dirinya sendiri atau orang lain. Iki cara Imam Waqi'. Engko dadi wong sing aspiratif, menerima pendapat orang lain, aja kaya merasa pinter dhewe, ketua kelas pinter dhewe, menangan dhewe. Itu orang balane firman gitu. Balane Fir'aun. Orang yang selalu mengunggulkan, merasa powernya lebih kuat daripada orang lain, tapi nggak tahu di atasnya ada yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qala Sufyan Ats-Tsauri radhiyallahu anhu, al-ajaibu amatun wa fi akhir zaman a'am wan nawaibu tamatun wa fi amri dini atom wal masoib azimatun wa mautul ulama a'zam wa anal alam hayatuhu rahmah lil umat wa anal alim hayatu rahmah lil ummah wa mautu fil Islam zulmatun. Imam Sufyan Ats-Tsauri berkata bahwa sesuatu yang ajaib zaman sekarang, sesuatu yang ajaib itu umum. Nah, lagi oposisi wis kaget, wah iya ya lah ngomongannya kok cocok. Ini zaman akhir itu begitu. Tapi akhir zaman yang lebih umum itu adalah hal-hal yang sudah tidak sesuai dengan kenyataan, kok ketok itu luwih umum saiki. Sekarang itu hal-hal yang ajaib itu sudah merajalela. Itu menunjukkan akhir zaman. Ya. Akhir zaman. Nah, orang itu kalau sudah mengetahui sesuatu yang sudah tidak benar, yang tidak sesuai dengan umum, yang disebut ajaib, itu ajaib datangnya dari beberapa sisi. Ada yang dari sisi aseton, itu dari istidraj. Ada yang dari jin juga istidraj. Ada yang dari Allah disebut kalau para wali disebut karomah, kalau orang umum disebut mauna, itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu hal-hal semacam itu sekarang secara umum tidak bisa membedakan mana yang istidraj, mana yang maunah, mana yang karomah. Ini sangat riskan sekali. Oleh karena itu saya mohon kepada anak-anak untuk bisa membedakan antara itu maunah, karomah dan lain sebagainya, sehingga kita tidak terjebak terhadap hal-hal yang
tidak sesuai terus dianggap keramat sidik-sidik, keramat omongannya cocok, keramat. Nah, ini nggak pas bagi saya, bagi Imam Sufyan Ats-Tsauri. Musibah yang paling besar adalah kematian seorang alim. Dunia kehilangan seorang alim musibah yang paling besar. Karena kehidupan orang alim itu ada rahmah, rahmatan lil ummah. Sebagai pengayom kehidupan umat itu orang alim. Maka jadi orang alim yuk, jangan sampai jadi orang yang selalu adu domba. Orang disebut alim itu harus rahmatan lil alamin, rahmat lil ummah, umat menjadi sejuk. Nah, ketika orang itu ada kesejukan, kebersamaan seseorang menjadi sejuk, tatkala orang itu meninggal, kesejukan umat akan hilang, timbullah fitnah dunia. Ini yang sangat dikhawatirkan zaman sekarang. Mudah-mudahan kita tidak sampai masuk pada fitnah, sehingga kita masuk pada hal-hal yang positif dalam menanggapi apa saja di dunia ini. Mudah-mudahan demikian. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.